他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 666. Mereka akhirnya kembali, 2. Wang Yuanyuan balas tersenyum, benar karena pertemuan Agung Kuil ini sangat luar biasa sehingga kami ingin ikut serta. Kepala Qiu, apakah Anda bersedia mendukung kami? Qiu Yonghao menyatakan, karena kalian semua datang untuk mengambil bagian dalam pertemuan itu, kalian harus mengetahui semua aturan pertemuan itu. Bahkan jika Anda adalah pasukan berburu iblis berjudul, hampir tidak mungkin tim Anda cukup kuat untuk membuktikan diri. Menjadi 3 besar semakin mustahil. Long Haon mungkin disukai kuil prajurit, tetapi Anda benar-benar membuat masalah dalam hal ini. Saya tidak dapat mendukung Anda dengan cara apapun, dan tidak akan memberi Anda komitmen apapun. Saya mengatakan ini atas nama kuil prajurit. Mata Wang Yuanyuan bersinar terang. Lalu, bagaimana jika kita bisa mengambil tempat pertama? Jika kami menempatkan di atas semua 6 kuil besar, apakah Anda bersedia mendukung kami? Qiu Yonghao sangat terkejut mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Wang Yuanyuan dengan sangat percaya diri. Dia baru saja mencoba kekuatan Wang Yuanyuan, dan dapat menentukan, hanya dengan kontak sederhana, bahwa dia seharusnya sudah menembus langkah ke-9. Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan alarm yang hebat. Benar, Wang Yuanyuan hanyalah warrior of the Bright Glimmer of Hope Demon Hunt Squad. Kultivasinya telah mencapai langkah ke-9, tingkat apa yang bisa dicapai oleh kultivasi Long Haon? Dan terlebih lagi, mereka sebelumnya telah menghancurkan pilar Dewa Iblis. Pada titik ini, tatapan Qiu Yonghao menjadi sangat hangat. Yuanyuan, apa yang kalian coba lakukan? Apa tujuanmu? Kepala, kita hanya punya satu tujuan. Itu untuk memimpin umat manusia untuk mengalahkan iblis. Qiu Yonghao menggelengkan kepalanya, ini adalah topik yang sangat penting dan kamu tiba-tiba membicarakannya. Saya bingung bagaimana menanggapi Anda. Wang Yuanyuan mengangguk dan menjawab, biarkan saja. Saya percaya bahwa Kapten akan memiliki kemampuan untuk meyakinkan Anda, serta petinggi dari semua 6 kuil besar lainnya. Saat ini, kekuatan adalah faktor terpenting dalam perlawanan terhadap Demonkin. Saya akan pergi, tolong rahasiakan masalah kepulangan kami. Qiu Yonghao menjawab, Yuanyuan, jangan meremehkan pertemuan Agung Kuil. Mungkin kamu membuat kemajuan besar dalam kekuatan, tapi kartu truf dari kuil bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukan pemburu iblis seperti milikmu. Wang Yuanyuan hanya tersenyum sebagai tanggapan, saya pikir Anda akan sangat terkejut. Qiu Yonghao tersenyum pahit, sebenarnya, saya tidak ingin kejutan yang menyenangkan ini, karena itu akan lebih sulit untuk saya terima. Meskipun saya tidak percaya Anda bisa menang, jika Anda benar-benar dapat mengelola prestasi ini, kuil prajurit kami setidaknya akan berjanji untuk bersikap netral. Wang Yuanyuan tampak terkejut, dia awalnya hanya berencana untuk menyapa Qiu Yonghao dan meninggalkannya dengan kesan mendalam sebelum dimulainya pertemuan besar kuil. Tapi dia tidak mengharapkan dia untuk mengungkapkan kenetralannya. Kuil prajurit menjadi pendukung setia kuil penyihir, sudut pandang netral mereka sangat penting dalam rencana Long Haon. Sebagai kepala kuil prajurit, Yonghao optimis bahwa secercah harapan tidak akan bersikeras untuk mengingat kembali kebaikan yang dilakukan Long Haon pada kuil prajurit. Kebaikan individu adalah satu hal, tetapi manfaat kuil adalah hal lain. Ekspresi netralitasnya sudah menjadi tanda dukungannya terhadap Bright Glimmer of Hope. Berapa umur Wang Yuanyuan tahun ini? Di bawah 30. Sudah berapa lama kuil prajurit tidak mendapatkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di bawah usia 30 tahun? Dan tidak hanya kuil prajurit, seluruh aliansi tidak mendapatkan pembangkit tenaga listrik yang begitu muda untuk waktu yang sangat lama.
Selanjutnya, dia memutuskan dari pidato Wang Yuanyuan bahwa dia sama sekali bukan satu-satunya yang telah mencapai langkah ke-9 dalam Bright Glimmer of Hope. Keyakinan mereka untuk berpartisipasi dalam Great Gathering Quill sebagai pasukan pemburu iblis telah memecahkan banyak misteri. Long Haon menjadi seorang jenius yang menghancurkan bumi. Sekarang setelah mereka kembali setelah menghilang selama lebih dari 4 tahun, bakat mereka serta usia muda mereka meramalkan posisi masa depan mereka dari landasan 6 kuil besar dengan pasti. Namun Qiu Yonghao tidak percaya sedikitpun bahwa secercah harapan akan muncul di pertemuan agung kuil ini. Karena hal-hal seperti itu, apa masalahnya dengan sedikit janji? Sebuah argumen sengit terjadi dalam pertemuan yang berlangsung di kuil Assassin. Kepala Sheng Yu, saya tidak percaya bahwa kita masih harus dengan sepenuh hati mendukung kuil Ksatria. Jangan bilang kamu tidak bisa mengatakan bahwa kuil Ksatria sudah menurun? Yang berbicara adalah sesepuh dengan tubuh ramping, wajah tua ditutupi kerutan, dan kepala botak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia sudah tampak seperti seseorang dengan satu kaki di kuburan, yang baru saja jatuh di depan embusan angin. Tapi tatapan tajamnya setajam dan sedingin es seperti elang, terlihat sangat kesal. Sejak 10 tahun yang lalu, kuil Ksatria belum menghasilkan Ksatria Surgawi baru. Dari 3 Ksatria Surgawi mereka, Yang Wen Shao tidak akan dapat berpartisipasi dalam yang satu ini karena menjadi kepala aliansi saat ini. Long Xingyu bahkan belum datang, dan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Long Tianying? Pertemuan agung kuil ini benar-benar istimewa dan akan menentukan jalan masa depan aliansi. Berdiri di sisi yang salah akan sangat mungkin menyebabkan penurunan aliansi dan sangat menurunkan posisi kita di aliansi masa depan. Meskipun kita juga tidak dapat mengambil sikap sebaliknya dengan mendukung kuil penyihir, kita setidaknya harus tetap netral dan berhenti mempertahankan posisi yang sama seperti di masa lalu. Jangan memandang rendah penatua yang tampak kurus ini, pidatonya segera mengguncang seluruh ruang konferensi. Sheng Yu duduk di kursi pertama, dan terlihat sangat berat. Ini jauh dari satu-satunya tetua dari kuil Assassin yang mengajukan keberatan. Dia mungkin kepala kuil pembunuh, tetapi para tetua dari kuil mereka jauh lebih berpengaruh daripada yang dari kuil lain, terutama yang baru saja menyampaikan pidatonya. Itu adalah kepala tetua kuil Assassin, Sui Zichen, yang paling senior, dan satu generasi lebih tua dari Sheng Yu, serta menjadi perwakilan dari generasi tertua kuil Assassin. Dalam kekuatan, dia berada di tingkat atas kuil Assassin, mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9, dan mendekati peringkat ketiga. Menyebutnya sebagai batu penjuru dari kuil pembunuh tidaklah berlebihan, dan sebagai kepala sesepuh, banyak orang mendukungnya. Saat ini, ekspresi sudut pandangnya menciptakan perubahan plot total dalam konferensi ini. Para petinggi dan tetua terhebat dari kuil Assassin berjumlah total 41 orang, dan setidaknya setengah dari mereka terpengaruh. Penatua lainnya melanjutkan, Sue tua benar. Kerusakan kami sangat besar dalam perang suci ini 4 tahun lalu, dan hal yang sama berlaku untuk kuil Ksatria. Setelah sekian lama, kuil penyihir dan kuil spiritual mengalami kerusakan paling sedikit, peningkatan kekuatan mereka adalah yang tercepat. Dan dalam Great Gathering Aliansi ini, saya tidak berpikir mereka akan mampu mempertahankan mahkota mereka. Kita harus membuang aliansi ini, atau bagaimana kuil lain akan melihat kita setelah kelahiran aliansi baru? Kami tidak hanya akan kehilangan sekutu yang kuat, tetapi terlebih lagi, kami akan dihina oleh semua kuil lainnya. Dari sudut pandang lain, jika kuil Ksatria tidak membantu kita dengan sepenuh hati, menurutmu berapa lama kita akan bertahan dalam perang suci? Apakah Anda tahu berapa banyak jiwa Ksatria setia yang tersisa di dinding kita? Jangan bilang Anda ingin meninggalkan dermawan kami seperti itu. Saya telah memutuskan bahwa tidak peduli apakah kuil Ksatria akhirnya mempertahankan mahkota mereka atau tidak, kuil pembunuh kami akan terus mendukung mereka dengan segalanya. Bahkan jika kuil Ksatria akhirnya kalah, setidaknya kita akan berdiri dalam solidaritas. Demon King adalah target kami, bukan perselisihan internal. Saya percaya siapapun yang memerintah aliansi baru, mereka tidak akan secara berlebihan menindas kuil lainnya. Ini bukan pertama kalinya Sheng Yu mengucapkan kata-kata ini, tetapi kuil Assassin masih belum memberikan jawaban dengan suara bulat.
Pertemuan besar kuil sudah dekat, jadi pilihan kuil assassin tidak bisa ditunda-tunda. Mereka harus mengambil keputusan akhir pada hari ini, tetapi suara oposisi masih tetap tinggi. Dari 6 kuil besar, yang memiliki kendali paling sedikit, tanpa diragukan lagi, adalah Sheng Yu. Itu karena alasan sejarah, bagaimanapun juga, gurunya yang dulunya adalah kepala kuil assassin, sebelum meninggal bertahun-tahun yang lalu, telah bertarung melawan Sui Zisheng. Persaingan antara kedua tetua ini sangat kuat, dan kesenjangan kekuatan mereka sangat kecil. Sekarang setelah Sheng Yu kehilangan dukungan gurunya, posisinya di kuil assassin secara alami tidak terlalu bagus lagi. Ini juga mengapa dia harus dengan kejam membuat cair berintegrasi dengan kompor spiritual samsara di tahun-tahun itu. Dia berharap cucunya tidak menjadi seperti dia pada saat dia akan mengendalikan kuil assassin. Sebagai ketua kelompok tetua, Sui Zisheng menyarankan, karena kamu sangat keras kepala, mari kita putuskan melalui pemungutan suara. Sebagai kepala kuil, suara Anda dapat dihitung 3 kali, sedangkan suara saya sebagai kepala para tetua dapat dihitung 2 kali. Minoritas akan mengikuti mayoritas, jadi kita akan sampai pada kesimpulan hari ini. Mendengar semua ini, Sheng Yu merasa hatinya menegang. Dia mengerti bahwa karena Sui Zisheng menyarankan tindakan seperti itu, dia sudah sepenuhnya yakin memiliki mayoritas besar di sini yang mendukungnya. Dalam kasus keputusan ini datang, bahkan kepala kuil assassin tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan ini juga akan sangat merusak otoritas masa depannya juga. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, Sheng Yu sudah tidak dapat menghentikan pemungutan suara yang berlangsung di depannya. Karena marah, dia mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Sui Zisheng dengan enggan. Zisheng yang muram dan bermata dingin tidak memberikan kelonggaran. Meskipun tumbuh sangat tua, otoritasnya di kuil assassin masih sangat besar. Chapter 667. Mereka akhirnya kembali, 3. Dalam suasana yang menindas ini, yang mungkin akan merosot kapan saja, sebuah suara yang jernih tiba-tiba bergema dari segala penjuru ruangan, apa gunanya memilih? Alasan mengapa Anda menentang mendukung kuil ksatria hanya karena mereka tidak cukup kuat di mata Anda. Kalau begitu, mari kita putuskan keputusan ini berdasarkan kekuatan juga. Siapapun yang terkuat harus memutuskan. Suara-suara ini terdengar jelas oleh semua orang yang hadir sementara suhu di seluruh ruangan turun drastis. Tidak ada roh pembunuh, tetapi niat membunuh yang tak terlukiskan meledak ke segala arah. Meskipun setidaknya setengah dari pembangkit tenaga listrik yang hadir di sini mencapai langkah ke-9, di depan niat membunuh yang begitu mengerikan, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melilit es. Hah! Bahkan Sheng Yu dan Sui Zhengxi terkejut. Gelombang niat membunuh yang tiba-tiba ini terlalu mengerikan. Kuil assassin ahli dalam pembantaian, tetapi saat ini, mereka memiliki perasaan terkejut yang luar biasa ketika terlibat dalam niat membunuh ini. Hanya siapa yang datang? Dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sana, tidak ada yang memperhatikan. Dan lebih jauh lagi, niat membunuh ini jelas berada di level domain. Pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 di kuil assassin hampir 20, tetapi yang benar-benar menggunakan domain, termasuk Sheng Yu dan Sui Zisheng, hanya ada total 4. Tepat karena mereka memiliki domain sendiri, pemahaman mereka tentang domain juga jauh lebih dalam, memungkinkan mereka untuk dengan jelas mengidentifikasi gelombang dingin niat membunuh ini sebagai keluar dari domain dengan tingkat yang lebih tinggi daripada milik mereka. Tekanan inkorporeal itu membuat mereka terkejut. Sosok hitam muncul tanpa suara di tengah ruang konferensi, berdiri di titik tertinggi dari ruangan setinggi 7 meter ini. Mengenakan rok hitam panjang, dia memiliki rambut ungu tua yang panjang menutupi seluruh punggungnya dan turun ke kakinya. Saat rambutnya berkibar ringan, niat membunuh yang dingin itu terus keluar dari tubuhnya. Sebuah sabit besar dipegang di tangan kanannya, menyebarkan kilau biru dan ungu tua. Meskipun dia hanya mengambang di tempat ini, dia merasa seperti pusat dunia. Semua orang merasa seolah-olah niat membunuh yang mengerikan yang keluar dari tubuhnya sepenuhnya ditujukan pada diri mereka sendiri, dan tidak ada yang berani bertindak membabi buta, bahkan Sui Zisheng, karena tidak ada dari mereka yang merasa percaya diri untuk menerima pukulan dengan kekuatan penuh darinya. Wajahnya sangat cantik, tetapi matanya dalam dan tak terduga.
Beberapa lingkaran putih terus keluar dari tubuhnya dengan intensitas rendah, tetapi memberikan perasaan bangsawan yang tak tertandingi. Sebuah lingkaran putih yang lebih intens keluar dari tengah dadanya, memberikan kehadiran yang murni dan suci. Melihatnya muncul, Sheng Yu tiba-tiba merasakan matanya menjadi sangat kabur karena air mata. Dia tanpa sadar melonggarkan cengkeraman erat di dadanya, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia kembali, akhirnya kembali. Cair. Mendengar panggilan bergema Sheng Yu, para petinggi kuil assassin menjadi sangat terkejut. Hampir semua dari mereka tahu bahwa Sheng Yu memiliki cicit yang telah membawa belati samsara, tetapi orang-orang yang telah melihat Cair secara nyata benar-benar sedikit. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Cair telah menghilang lebih dari 4 tahun yang lalu. Pada saat itu, penampilan Cair di depan mereka memberikan perasaan terkejut yang luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar berhasil mendapatkan kendali atas kekuatan belati samsara? Tapi berapa umurnya? Baru berusia 20-an. Tatapan Cair yang dalam diarahkan pada Xiao Zisheng saat dia menyatakan dengan acuh tak acuh, sebelum memutuskan melalui pemungutan suara, saya menantang Penatua Sui dalam kapasitas saya sebagai Putri Suci Samsara dari kuil pembunuh. Jika saya menang, saya akan mengambil alih status Anda sebagai kepala tua dari kuil assassin. Dan jika kamu menang. Pada saat itu, dia berhenti dan tiba-tiba menunjukkan senyum yang sangat indah yang membuat semua orang yang hadir lesu. Kamu tidak akan bisa menang, jadi tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan ini. Saya membawa semua orang ke tempat lain, yang seharusnya memudahkan Penatua Sui untuk menunjukkan yang terbaik dari kemampuannya. Pada titik ini, dia melambaikan sabit Dewa Kematian, dari mana sinar putih tembus cahaya keluar dan berubah menjadi penghalang, membungkus semua orang yang hadir. Dari sana, kecemerlangan putih mulai terlihat, menyebabkan sekeliling mereka terlihat buram. Transportasi spasial yang benar-benar bisa mengangkut sekelompok besar orang. Dalam kilatan cahaya yang besar, semua petinggi dari kuil assassin muncul di gedung yang menyebarkan lingkaran cahaya putih. Lingkungan sekitarnya memberikan perasaan ilusi, dan fluktuasi lembut energi spiritual beredar di sekelilingnya. Fluktuasi murni tanpa atribut unsur itu intensitasnya redup, tetapi memberikan perasaan kekuatan yang luar biasa. Para petinggi dari kuil assassin semuanya terkejut. Kembalinya Cair yang tiba-tiba awalnya merupakan kejutan besar, tetapi penampilannya di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan untuk menyebabkan pemandangan yang begitu ajaib. Ini jelas bukan di dalam Sheng Modalu, tapi tempat apa ini? Mungkinkah kultivasi Cair sudah berada pada level untuk membuka ruang yang sama sekali baru? Kulit Sui Zisheng menjadi sangat tidak sedap dipandang. Penglihatannya terpaku kuat pada sabit Dewa Kematian di tangan Cair. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa sinar putih yang tersebar dari senjatanya adalah cahaya pemurnian, memberikan debaran jantung murni. Sui Zisheng tahu bahwa cicit Sheng Yu adalah putri suci samsara dengan bakat luar biasa, energi spiritual internal bawaannya melebihi 90. Tapi dari pandangannya, bahkan jika Cair masih seorang tokoh penting, dia pada akhirnya masih sangat muda, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana dia sudah hilang begitu lama. Dia tidak pernah mengharapkan Cair muncul pada saat seperti itu, dan terlebih lagi, dari ekspresi Sheng Yu, dia bisa mengatakan bahwa bahkan dia tidak mengharapkan Cair keluar pada saat seperti itu. Tampilan Cair menyapu setiap pembunuh yang hadir, kekuatan akan menjelaskan segalanya. Saya menantang Anda semua, siapapun yang menerima tantangan saya harus memberi saya haknya untuk memilih saat kalah. Jika Anda tidak menerima tantangan saya menganggap Anda meninggalkan hak untuk memilih ini. Sui Zhengzi mendengus dingin, dengan cara apa kamu memenuhi syarat untuk melakukan itu, gadis kecil? Cair tersenyum acuh tak acuh, saya adalah bagian dari kuil assassin, dan kekuatan adalah apa yang membuat saya memenuhi syarat. Berdasarkan aturan kuil assassin, mencapai langkah ke-9 kultivasi harus membuat seseorang menjadi penatua kuil. Oleh karena itu saya sudah menjadi bagian dari kelompok tetua. Selain itu, semua ini tidak penting bagi saya. Ini adalah duniaku, jadi tanpa izinku, tak seorang pun dari kalian boleh keluar. Siapapun yang tidak menerima aturan saya dapat tinggal di sini selamanya.
Kamu, Sui Zisheng dengan gelisah bereaksi dengan marah. Meskipun Chair menunjukkan senyum yang sangat santai, pidato tiraninya membuat marah para pembunuh tua ini. Seorang gadis kecil berusia 20 tahun atau lebih benar-benar berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Sheng Yu, apakah ini caramu melatih cicitmu? Sui Zhengzi mengalihkan fokusnya pada Sheng Yu. Sheng Yu tidak lagi gelisah seperti dulu, dan menunjukkan senyum acuh tak acuh sebagai tanggapan, Chair adalah cicitku, tapi dia juga harta dari kuil assassin kami. Kalian semua seharusnya mendengar bahwa Chair sudah mulai mengintegrasikan kompor spiritual samsara pada usia 3 tahun, mendapatkan persetujuan dari belati samsara. Anda semua harus tahu berapa banyak rasa sakit dan siksaan yang Chair alami untuk menyatu dengan kompor spiritual samsara. Keenam indranya hilang berturut-turut, dan dia ditinggalkan di gua yang dingin sendirian pada usia 3 tahun untuk waktu yang sangat lama. Semua ini untuk membuatnya lebih kuat demi kuil assassin kita. Mungkin dia masih muda, tapi dari caraku melihatnya, dia benar-benar berkorban tidak kurang dari siapapun yang hadir di sini demi kuil assassin. Karena dia akhirnya kembali setelah lebih dari 4 tahun, sekarang saatnya bagi saya untuk mengundurkan diri dari jabatan utama saya. Keputusan selanjutnya yang harus kita buat tidak lagi hanya tentang posisi kita di pertemuan besar kuil, tetapi juga, aku punya proposal, untuk membiarkan Chair mengambil alih tugasku untuk memegang jabatan sebagai kepala kuil assassin. Oh, ada juga hal lain yang saya lupa untuk mengumumkan kepada Anda semua. Sejak 5 tahun yang lalu, Chair sudah menjalani kebangkitan resminya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Keputusan selanjutnya yang harus kita buat tidak lagi hanya tentang posisi kita di pertemuan besar kuil, tetapi juga, aku punya proposal, untuk membiarkan Chair mengambil alih tugasku untuk memegang jabatan sebagai kepala kuil assassin. Oh, ada juga hal lain yang saya lupa untuk mengumumkan kepada Anda semua. Sejak 5 tahun yang lalu, Chair sudah menjalani kebangkitan resminya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Keputusan selanjutnya yang harus kita buat tidak lagi hanya tentang posisi kita di pertemuan besar kuil, tetapi juga, aku punya proposal, untuk membiarkan Chair mengambil alih tugasku untuk memegang jabatan sebagai kepala kuil assassin. Oh, ada juga hal lain yang saya lupa untuk mengumumkan kepada Anda semua. Sejak 5 tahun yang lalu, Chair sudah menjalani kebangkitan resminya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Chair sudah menjalani kebangkitan formalnya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Chair sudah menjalani kebangkitan formalnya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai dewa pilihan seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin. Kata-kata Sheng Yu memberikan perasaan yang menggetarkan bagi seluruh penonton. Yang dipilih oleh Dewa Kematian mengambil alih kuil assassin. Ini adalah masalah yang jauh lebih penting bagi kuil assassin. Melihat sabit Dewa Kematian di tangan Chair, sorot mata beberapa dari mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Mungkin pendukung Sui Zisheng lebih banyak, tetapi sudut pandang mereka semuanya mempertimbangkan Assassin Tmeplay. Sejak 10 tahun yang lalu, Sheng Yu telah menyebutkan bahwa, pada saat Chair memperoleh kendali sejati atas belati samsara dan mencapai langkah kultivasi ke-9, dia akan mendapatkan dukungan bulat dari kuil mereka. Mantan keturunan samsara biasa menaikkan kuil pembunuh ke puncak aliansi, jadi mengapa Putri Suci Samsara yang baru tidak dapat melakukan hal yang sama? Sekarang Chair telah kembali, kultivasinya telah terlihat juga menembus langkah ke-9, serta memiliki domain sendiri, dan lebih jauh lagi,
memiliki kemampuan ajaib dari pergeseran spasial. Semua orang di sini tahu siapa yang paling cocok untuk itu. Memimpin kuil assassin. Yang paling penting, Chair berusia sedikit di atas 20 tahun. Arti dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan pewaris belati samsara pada usia ini jelas di semua mata mereka. Bahkan jika Chair baru saja naik ke langkah ke-9, bagaimana jika dia akan diberikan 10 tahun? Semua orang tahu tentang kekuatan Li Zhengzi, tetapi energi spiritual internal bawaannya hanya 80. Menjadi hanya pengguna angin pada tingkat budidaya, apa yang akan keluar 10 tahun kemudian untuk Chair? Pada saat itu, apakah kuil assassin bahkan perlu menempelkan diri pada orang lain? Lebih baik orang lain yang akan datang menempel pada mereka. Memikirkan semua ini, sudut pandang para petinggi yang hadir jelas berubah. Chapter 668. Domain pemurnian Chair, I. Menjadi kepala tetua kuil assassin, bagaimana mungkin Sue Zisheng yang berpengalaman tidak dapat mengetahui perubahan pada yang lain? Seperti yang dikatakan Chair, kekuatan adalah faktor otoritas terbesar. Selain itu, dia menggunakan Saint Dagger of Samsara yang simbolis, memberinya nilai yang sangat penting di dalam kuil assassin. Menambahkan dukungan Sheng Yu padanya, jika ini terus berlanjut, kendalinya atas para tetua pasti akan menderita pukulan besar. Alasan mengapa Sue Zisheng mendapat dukungan seperti itu di kuil assassin secara alami memiliki dasar, yang pertama-tama berasal dari pertimbangan di balik keputusannya untuk kuil assassin. Pada saat yang sama, dia memiliki motif egoisnya sendiri. Kepala kuil penyihir Li Zhengzi telah memberinya janji bahwa jika dia berhasil membuat kuil pembunuh tetap netral, setelah aliansi baru terbentuk, dia akan diberi posisi tinggi di aliansi baru ini. Jangan berpikir bahwa karena usianya yang sudah tua, kehausannya akan otoritas akan berkurang. Mungkin dia bahkan lebih haus akan hal-hal yang tidak dapat diperoleh. Saat ini, tampaknya Sheng Yu dan Chair akan mendapatkan kembali kendali atas situasi, jadi dia secara alami tidak akan meninggalkan masalah itu di situ. Mendengus dengan dingin, dia tiba-tiba mengeluarkan ledakan besar dari sikapnya yang mengesankan, menarik perhatian semua orang yang hadir di sini. Sangat baik. Kemudian biarkan orang ini mencoba, untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukan tanggung jawab berat dari Putri Suci Samsara. Jika Anda menang, saya akan tanpa syarat mendukung semua keputusan masa depan Anda, serta mendukung Anda menggantikan Sheng Yu. Tetapi jika Anda kalah, tetaplah mengasingkan diri di kuil kami selama beberapa tahun lagi, dan Anda dapat mengambil tugas di beberapa posisi tinggi setelah Anda mendapatkan kekuatan yang cukup. Tidak peduli apa yang orang katakan, Sue Zhengzi adalah petinggi dari kuil assassin. Setelah beberapa saat marah, dia memperoleh beberapa pengetahuan tentang Chair dari penjelasan Sheng Yu. Tentu saja, dia mengerti bahwa kehadiran Chair akan sangat mungkin membuat masa depan baru yang gemilang muncul untuk kuil assassin. Jadi, saat ini, pidatonya jauh lebih ringan. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Chair saat ini memiliki kemampuan yang cukup, bagaimanapun juga, dia masih sangat muda. Harapannya saat ini adalah untuk mendapatkan kendali atas kuil assassin saat ini dan mendapatkan posisi yang lebih baik di aliansi baru. Adapun masa depan, itu harus diserahkan kepada anak-anak dari generasi Chair. Itulah mengapa Zisheng memutuskan untuk menerima tantangan Chair dan membuktikan dirinya dengan kekuatan untuk mempertahankan dukungannya di antara para pembunuh yang berubah-ubah ini. Sheng Yu bahkan tidak menatap mata Sue Zisheng, senyum tipis muncul di wajahnya yang parah. Itu karena dia tahu bahwa pada saat Chair membawa petinggi kuil assassin ke sana, Sue Zisheng sudah kalah. Dia tidak kalah dalam kultivasi, tetapi dalam usia dan masa depan. Bahkan jika dia tidak ambil bagian lagi, pendukung Chair hanya akan terus bertambah dan semakin banyak. Adapun pertempuran ini, tidak peduli apakah itu berakhir sebagai menang atau kalah, Chair telah membuat dampak nyata pada orang-orang, membuat kendalinya atas kuil assassin hanya masalah waktu. Sosok Sue Zisheng sedikit berkilau, lalu sosoknya menghilang, dan saat berikutnya dia muncul pada jarak 20 meter dari Chair. Penampilannya yang menakjubkan diarahkan padanya seperti ular beludak yang mengincar mangsanya, tangannya diletakkan di belakang punggungnya dan menunjukkan wajah yang teguh.
Lakukan langkahmu kalau begitu. Sebagai pembangkit tenaga listrik generasi yang lebih tinggi, Sui Zisheng 4 generasi di depan Chair, jadi menyerang yang pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Chair menjawab dengan senyum ringan, kalau begitu kamu lebih baik berhati-hati. Sabit Dewi Cahaya dengan ringan berhenti di tanah, dan cahaya pemurnian putih murni menyebar ke segala arah, memberikan perasaan listrik melayang-layang di seluruh langit. Sabit Chair of the Goddess of Light menyerang dalam situasi ini. Tepat pada saat yang sama ketika Chair bergerak, tubuh Sui Zisheng menghilang, hanya menyisakan sisa-sisa perak muda di belakang. Itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari kuil assassin, seorang pembunuh yang menggunakan atribut luar angkasa, bukan seseorang yang berbicara dengan santai, tetapi seseorang dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika pukulan Chair mendarat dan memberikan perasaan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, perubahan ajaib terjadi. Sabit Dewa Kematian dengan cepat menelusuri busur yang bergeser, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh Chair berubah menjadi warna putih, dan Sabit Dewa Kematian memiliki ekstensi pedang besar yang terpasang. Pertama dari 7 seni Dewa Kematian, kematian di masa kecil. Dang. Sesosok didorong menjauh di udara. Pada saat yang sama pedang putih besar itu menyapu ruang kosong itu, Sui Zisheng untungnya muncul di titik terlemahnya. Baru saja melintasi ruang melalui pergeseran instan untuk menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Sui Zisheng benar-benar sangat tertekan seperti yang bisa dibayangkan. Niat membunuh yang awalnya berkerumun dari Chair tampaknya telah menghilang. Tetapi sabit Dewa Kematian yang sangat besar di tangannya terasa akan mengiris Sui Zisheng. Sepasang belati putih keperakan dengan warna oranye datang untuk menghalangi cahaya putih itu, saat ia menerima kejutan jiwa, menyebarkan dengan cepat energi spiritual spasialnya, saat dataran tinggi spiritualnya secara tak terduga tersebar saat bersentuhan dengan pedang putih itu. Penekanan atribut. Itu adalah penindasan mutlak dari atribut pemurnian di depan atribut spasial. Sui Zisheng jelas merasa bahwa energi spiritual Chair berada di bawahnya sampai batas tertentu, tetapi di bawah serangan pedang putih besar itu, dia melihat dengan kaget sabit kebiruan dan keunguan mengikutinya dengan erat saat dikirim terbang, menyerang sepasang belatinya dengan keras. Mengandalkan sepasang belati tingkat epiknya, Sui Zisheng dapat menangkis serangan cahaya pemurnian. Tetapi begitu mereka bentrok dengan senjata lawan, Sui Zisheng merasa tubuhnya menggigil seperti tersengat listrik, mengetahui dengan kaget bahwa retakan muncul secepat kilat di belatinya. Meskipun serangan ini tidak cukup untuk menghancurkan belati tingkat epik, bagaimana dengan yang berikutnya? Sosoknya melintas, Sui Zisheng menghilang sekali lagi, tapi Chair tidak mengejar serangan itu, berdiri dengan tenang di tempat yang sama. Kabut gerimis menyebar keluar, tumbuh di samping kelopak bunga teratai. Di tengah kelopak ini, dia hanya tampak seperti peri. Kemanapun kelopak itu lewat, kabut putih tipis dihasilkan di udara, tidak cukup tebal untuk menghalangi bidang penglihatan, dan bahkan tidak bertindak berdasarkan indera, tetapi kabut putih ini mengeluarkan perasaan ngeri yang sulit dijelaskan. Kelopaknya berhenti setelah menyebar hingga diameter 30 meter, dan tidak menyelimuti para pembunuh lainnya. Sebuah domain. Itu jelas sebuah domain, Chair yang berusia 20 tahun atau lebih sebenarnya benar-benar berhasil menggunakan domainnya sendiri, dan itu adalah domain dengan kegunaan yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Domain memiliki tipe yang berbeda, tanpa yang benar-benar identik. Pengetahuan umum-umumnya ingin domain pembunuh menjadi ahli dalam serangan bertarget tunggal, karena pembunuh biasanya akan menjadi yang terkuat dalam skala kecil. Domain Chair juga skalanya agak kecil di antara domain pembunuh. Tetapi semakin kecil skalanya, semakin besar kekuatan ledakan yang datang. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Justru karena tidak ada yang mengerti efek dari domain Chair, itu memberikan perasaan hormat. Kedua domain Chair yang saat ini ditampilkan dan serangan yang mengirim Sui Zisheng sudah cukup baginya untuk membuktikan kekuatannya sendiri kepada petinggi dari kuil assassin lebih dari cukup. Tidak peduli bagaimana pertarungan ini akan berakhir, pendukungnya tidak akan sedikit. Senyum Sheng Yu menjadi lebih menonjol. Setelah pergi selama lebih dari 4 tahun, tidak hanya kekuatan Chair tumbuh ke tingkat yang mengejutkan,
tetapi bahkan temperamennya membuat kemajuan besar. Dia tidak hanya berjuang untuk menang melawan Sui Sicheng, tetapi terutama untuk menunjukkan persetujuan lebih lanjut dari para pembunuh bayaran atas dirinya. Tepat pada saat ini, 12 gerbang perak cemerlang muncul tiba-tiba di wilayah sekitar Chair, termasuk bahkan dirinya sendiri di dalam. Domain 12 ruang ini adalah domain dari kepala tetua kuil assassin Sui Sicheng, domain lain yang paling cocok untuk pertempuran individu, domain atribut spasial yang kuat. Saat dibangkitkan, 12 gerbang spasial berwarna perak ini segera menghalangi pandangan para pembunuh lainnya. Secara kebetulan, tempat ini cukup tinggi bagi mereka untuk melepaskan sayap spiritual mereka sendiri, menjulang tinggi di medan perang. Menghadapi domain 12 ruang, Chair masih berdiri diam di tengah dan tidak membuat gerakan. Kelopak bunga ini terus menyebar keluar dan melepaskan lingkaran cahaya putih, karena dia tampaknya hanya menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, sinar perak langsung meledak dari gerbang spasial, berjalan terlalu cepat untuk diikuti dengan mata seseorang. Saat itu melintas, gerbang cahaya berwarna perak yang berlawanan menghilang sekaligus. Sifat terbesar domain 12 ruang adalah pengepungannya. Seseorang yang tertangkap di dalam domain ini tidak mungkin bisa melarikan diri tanpa dipukuli atau dipukuli oleh Sui Sicheng. Itu disebut domain 12 ruang karena 12 gerbang spasial superposisi yang memunculkan domain ini, 12 ruang yang saling tumpang tindih seharusnya dalam waktu normal tidak dapat dicapai dengan cara apapun, tetapi efek spasial domain ini memungkinkan hal ini. Di sana, melarikan diri melalui kemampuan spasial atau bahkan melewati ruang juga tidak akan mungkin, tampaknya ruang-ruang ini tidak memiliki lantai, tetapi sebenarnya, Chair benar-benar tidak mampu terbang pada saat ini. Pada saat yang sama, serangan Sui Sicheng akan sangat diperkuat oleh efek tumpang tindih domain. Kecepatan serta kekuatan destruktif mereka akan mencapai tingkat yang menakutkan. 10 tahun yang lalu, Sui Sicheng mengandalkan domain 12 ruang untuk mengalahkan Dewa Iblis yang berada di peringkat 40 teratas, memberikan dorongan besar untuk reputasinya serta membuatnya dikenal sebagai kuil assassin nomor 1. Saat ini, Chair dan domainnya dengan efek yang tak terlukiskan semuanya dikelilingi oleh domain 12 ruang, menimbulkan situasi yang jauh dari baik. Chapter 669. Domain pemurnian Chair, 2. Ketika sinar perak melintas, Chair masih berdiri di sana, tidak terluka, tetapi orang-orang yang berpandangan jauh dapat melihat bahwa ketika sinar perak meluncurkan serangannya, tubuh Chair tiba-tiba tampak seperti ilusi. Semua sinar ini menembus tubuhnya, tetapi ketika menghilang, dia kembali normal. Itu jelas merupakan teknik menghindar yang luar biasa. Amplifikasi 12 domain ruang angkasa Sui Sicheng sebenarnya dapat menempatkan kecepatannya di nomor 1 di aliansi, tetapi Chair masih berhasil menghindarinya melalui teknik menghindarnya. Siapa yang tidak kaget dengan prestasi seperti itu? Tiba-tiba, sabit Dewa Kematian tiba-tiba menebas ke suatu arah, sebelum kembali normal, domain 12 ruang tetap sama. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Satu-satunya yang terkejut adalah tetua Sui Sicheng yang terlibat. Tebasan kosong Chair sebelumnya hampir menyebabkan dia menyemburkan darah, karena senjatanya menebas lintasan serangan keduanya. Dengan pelajaran sebelumnya, dia sekarang benar-benar tidak berani bentrok dengan sabit Dewa Kematian, karena takut sepasang belati tingkat epiknya hancur. Jadi pada saat Chair menggerakkan sabit Dewa Kematiannya, dia tiba-tiba menggeser lintasannya secara tidak sadar dan menghentikan gerakan menyerangnya sendiri. Faktanya, domain 12 ruang dapat memberikan amplifikasi besar pada kekuatan serangannya, tetapi tubuhnya juga akan mengalami tekanan besar. Tiba-tiba menghentikan serangannya segera menimbulkan serangan balasan yang parah, dan tetua tertua dari kuil assassin ini jauh dari muda lagi. Dalam bentrokan mereka, Chair hanya meluncurkan satu serangan langsung, tetapi seluruh prosesnya sangat mengejutkan Sui Sicheng. Untuk mengatakan apa-apa tentang tingkat kekuatan serangannya atau kekuatan tirani dari sabit Dewa Kematian, fakta bahwa Chair berhasil memprediksi lokasinya secara akurat melampaui pemahaman orang tua ini. Sui Sicheng mungkin bukan pembangkit tenaga listrik terbesar di aliansi, tapi dia pasti menjadi pembudidaya terbesar dari atribut spasial di aliansi.
Dia tidak menemukan penjelasan bagaimana cair berhasil memprediksi posisinya sendiri. Ini seharusnya tidak mungkin dari sudut pandangnya, dan segera menyebabkan hilangnya keuntungan di pihaknya. Juga, setelah meluncurkan serangan pertamanya melalui domainnya, dia menyadari ketakutan dari domain cair. Domain pelepasan kelopak teratai yang tampak damai itu memiliki sisi mengerikan, bahkan untuk seseorang yang setingkatnya. Kecepatan serangan sebelumnya sangat mengerikan, tetapi harus melewati wilayah cair. Hanya dengan melewatinya, dia merasakan hilangnya 1% energi spiritual dalam tubuhnya secara instan. Untuk beberapa pembudidaya dari tingkat yang agak rendah, 1% mungkin tidak tampak signifikan, tetapi untuk pembangkit tenaga listrik dengan hampir 300.000 energi spiritual, 1% adalah hilangnya 3.000 energi spiritual. Dan dia hanya melewatinya untuk sesaat. Jika dia bertarung dengannya di wilayahnya untuk waktu yang lama, bukankah energi spiritualnya akan benar-benar terhapus? Selanjutnya, energi spiritual murni ini sangat mungkin ditransfer ke cair. Sungguh domain pemurnian yang menakutkan. Karena penemuan ini, Sui Zisheng untuk sementara tetap pasif. Serangannya tidak dapat mendarat di cair, dan dia akan dimurnikan oleh domainnya. Apa yang bisa dia lakukan dalam pertempuran seperti itu? Selanjutnya kekuatan ofensifnya benar-benar mendominasi. Sui Zisheng mengikat tangannya karena alasan lain, karena tidak mungkin dia benar-benar bisa menyakiti cair. Bagaimanapun, cair adalah harapan masa depan kuil assassin. Bahkan jika kehausannya akan otoritas menjadi lebih besar, bagaimanapun juga dia adalah anggota kuil assassin. Itulah mengapa teknik pembunuhannya sama sekali tidak bisa digunakan dalam pertukaran ini dengan cair. Merasakan kesunyian Sui Zisheng, cair bergerak, menunjukkan senyum acuh tak acuh. Sabit Dewa Kematian diayunkan ringan di depannya, dan segera kelopak-kelopak di wilayahnya melingkar di sekitar pedangnya. Dengan mengangkat tangan kanannya, itu berubah menjadi aliran udara di ujung pedangnya, menembaki gerbang domain 12 ruang. Serangannya ini segera menyebabkan 12 gerbang berputar dengan keras, mengubah sejumlah besar energi spiritual spasial menjadi penghalang. Domain yang menggabungkan serangan, pertahanan, dan peningkatan menjadi satu ini benar-benar khusus untuk pertempuran individu. Dia dengan bangga dapat menegaskan bahwa itu berada di peringkat teratas dibandingkan dengan sebagian besar domain lainnya. Tapi sayangnya, lawan Sui Zisheng saat ini adalah cair, yang domain pemurniannya adalah hasil evolusi dari sabit Dewa Kematian setelah memurnikan elus bencana yang tidur, menyebabkan pemahamannya tentang pemurnian energi kematian meningkat tajam. Dalam beberapa hal, itu adalah kekuatan sebenarnya dari Dewa Kematian, jadi bagaimana mungkin domain 12 ruang bisa dibandingkan? Proyeksi bilah putih yang melengkung dengan cahaya perak berubah menjadi ketiadaan, tidak satu pun dari 12 gerbang spasial telah dihancurkan, tetapi Sui Zisheng menemukan dengan terkejut bahwa dia telah kehilangan 1/100 lagi dari energi spiritualnya. Sambil mempertahankan domain seseorang, pengguna tidak akan memiliki cara untuk menyerap esensi spasial eksternal apapun untuk pemulihan, kecuali jika domain itu memiliki beberapa sifat penyerapan. Dan domain 12 ruang jelas tidak memiliki kemampuan seperti itu. Cair dengan ringan melangkah maju, dan segera, domain pemurnian maju bersamanya. Domain 12 ruang mengikuti dengan jarak tertentu untuk menjaga mereka tetap di bawah pengepungannya. Terlihat, Sui Zisheng benar-benar tidak mau melihat domainnya sendiri bersentuhan dengan domain pemurnian. Selama ini, Sui Zisheng hanya punya satu strategi kemenangan, memanfaatkan konsumsi lawan. Penggunaan domain secara penuh akan sangat menghabiskan energi spiritual seseorang. Dari penilaian sebelumnya, kultivasi cair berada di bawahnya dengan jarak yang cukup jauh, dan karena domain pemurnian sedikit lebih kuat daripada domain 12 ruang, tidak diragukan lagi akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual. Dengan membiarkan ini berlangsung, domain cair akan menjadi yang pertama perlu dihapus atas inisiatifnya sendiri. Dengan begitu dia akan menang tanpa perlu bertarung. Dan bagaimana jika cair ingin berbenturan dengan domainnya menggunakan miliknya? Sui Zisheng benar-benar percaya diri dengan kecepatan dan kemampuannya untuk mengantisipasi tindakannya. Adapun serangan cair, dia hanya harus menyingkir.
Sui Zisheng memegang keyakinan mutlak bahwa konsumsi cair akan mempercepat saat menggunakan domainya untuk menyerang. Meskipun konsumsinya juga besar, keuntungannya dalam kultivasi harus diperhitungkan juga. Cair secara alami melihat melalui taktik Sui Zisheng, dan para penonton dari kuil assassin yang menonton dari atas juga melakukannya. Dia mampu memaksa kepala tua untuk posisi seperti itu, sudah memberi mereka persetujuan penuh dari cair jauh di dalam. Tanpa ragu, cair tidak lebih lemah dari Sheng Yu dalam kultivasi, dan karena masih sangat muda, kuil assassin pasti akan melambung melalui ketinggian baru di bawah kepemimpinannya. Tapi apakah kekuatan cair terbatas pada itu? Tidak, tentu saja tidak. Segala sesuatu yang baru saja terjadi, di matanya, hanyalah awal dari pertunjukannya. Sabit Dewa Kematian perlahan diangkat, saat mata cair berubah menjadi putih secara bertahap, dan domain pemurnian di sekitarnya menggelegak secara intens, mengelilingi tubuhnya dan membungkusnya di sekelilingnya, membuatnya terlihat tidak dapat dikenali dari arah manapun. Jika domain pemurnian sebelumnya seperti gang bunga putih yang sangat besar, domain pemurnian ini seperti kuncup bunga yang terbentuk dari tumpang tindih semua kelopak teratai, dengan cair bertindak sebagai benang sarinya. Apa yang dia rencanakan? Termasuk Sui Zisheng, semua orang mengajukan pertanyaan ini jauh di lubuk hati. Detik berikutnya, rasa krisis yang tak terlukiskan muncul langsung di benak Sui Zisheng, saat dia memobilisasi domain 12 ruang miliknya sendiri. Cahaya perak yang mencolok terus berputar, saat ke-12 gerbang tiba-tiba berubah posisi, bersatu menjadi satu sambil saling melengkapi. Orang bisa melihat bahwa gerbang superposisi ini dikelilingi oleh tikungan hitam, yang merupakan tanda terobosan spasial yang akan segera terjadi. Semua orang yang akrab dengan Sui Zisheng tahu bahwa kepala sesepuh ini adalah yang paling kuat ketika dalam keadaan ini. Melalui superposisi domain 12 ruang, dia benar-benar dapat berteleportasi pada jarak jauh lebih dari 1000 km, serta meningkatkan serangannya ke tingkat yang menakutkan. Perasaan krisis membuat Sui Zisheng tidak berani menunjukkan keraguan lagi. Cahaya putih pemurnian di depan matanya tiba-tiba melemah, saat cair muncul kembali di hadapan semua orang. Domain pemurnian telah menghilang, tetapi di tangan kiri cair telah muncul entitas yang berkilau dan tembus cahaya, bunga lotus putih yang sangat kompak. Cair menyatakan dengan cerah, "Penatua Sui, itu bunga teratai berkembang di wilayahku. Ingin mencobanya? Namun, penguasaan saya terhadapnya masih kurang. Saya bisa meluncurkannya tetapi tidak bisa menghentikannya." "Tidak perlu, aku akui." Suara gelap Sui Zisheng bergema. Cahaya perak menghilang, dia melangkah keluar, menjauh dari domain 12 ruang, dan mengarahkan pandangan yang sangat kompleks ke cair. Sabit Dewa Kematian di tangannya bergerak berirama, melepaskan sejumlah besar benang putih yang melewati teratai di tangan kirinya. Saat kelopaknya terlepas, perlahan menghilang. Seluruh proses berlangsung hampir setengah jam. Sui Zisheng serta para pembunuh lainnya berdiri di depan cair dan menghadapinya dalam diam. Gerakan berirama sabit di tangannya terlihat sangat artistik, memberi mereka kesadaran yang lebih besar dari teror yang disebabkan oleh bunga teratai yang sedang mekar itu. Domain yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 juga memiliki nilai yang berbeda. Siapapun yang mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 dapat menggunakan domainnya sendiri, dan pembangkit tenaga listrik pemilik domain dari langkah ke-9 hampir bisa disebut keberadaan di tingkat yang sama sekali lain. Setiap individu akan memiliki domain yang berbeda, dan tingkatannya akan menentukan potensi masa depan. Semakin kuat domain, semakin tinggi prospek budidaya di masa depan, dan itu juga akan menentukan kelayakan domain itu sendiri berkembang. Alasan mengapa Li Zhengzi meyakinkan Sui Zisheng benar karena pemahamannya tentang domainnya sendiri telah sampai pada tingkat menghasilkan teknik domain. Tapi barusan, cair benar-benar menggunakan teknik domainnya sendiri. Teknik domain bisa disebut produk dari evolusi domain. Dan dari semua domain, tidak 1% pun yang dapat berevolusi dan memunculkan teknik domain. Chapter 670. Domain pemurnian cair, 3. Mungkin pemahaman cair tentang kemampuan domain ini tidak cukup kuat, tapi dia memilikinya sudah banyak.
Di kuil Assassin, belum ada pembangkit tenaga listrik yang bisa memahami kemampuan domain selama lebih dari 1000 tahun. Bukan karena Sui Zisheng takut pada kemampuan domain cair, tetapi penggunaan kemampuan domainnya telah menaklukkannya secara menyeluruh. Menjadi kepala tua dari kuil Assassin, dia telah memilih sendiri. Melihat bunga teratai berkembang akhirnya menghilang di tangannya, bahkan cair sangat santai. Seperti yang dia katakan, dia masih belum memiliki kendali penuh atas kemampuan domain ini, dan bahkan belum mencoba kekuatan aslinya, paling banyak menggunakannya untuk mengintimidasi Sui Zisheng dan tidak lebih. Melihat cair menarik kembali wilayahnya sendiri, Sui Zisheng mengambil belatinya sebelum menyilangkan tangannya, membungkuk di depannya. Ini adalah penghormatan resmi di kuil Assassin. Tidak ada orang lain selain kepala kuil Sheng Yu yang memiliki kualifikasi untuk diberi hormat seperti itu olehnya, tetapi tetap tidak perlu membungkuk. Saat ini, Sui Zisheng benar-benar bisa dikatakan telah melewati batas kebiasaan etiketnya sendiri, memperjelas sikapnya saat ini. Sheng Yu tidak pernah begitu hidup selama bertahun-tahun, terutama sejak penurunan tajam populasi aliansi kuil setelah dimulainya Perang Suci. Secara kebetulan, tidak ada kerusakan yang terjadi di bagian belakang, yang memungkinkan aliansi untuk memulihkan kekuatannya hanya dalam 4 tahun. Tetapi bahkan jika ekonomi dan kekuatan mereka diisi ulang, populasi mereka masih sangat terpengaruh, sehingga aliansi kuil saat ini harus mendorong Qin, serta membantu meningkatkan kondisi kehidupan massa. Holy War, kota terbesar dari Temple Alliance, memiliki hotel-hotel yang penuh sesak sejak lama. Alasannya adalah pertemuan besar kuil selama 10 tahun. Meskipun hanya hitungan kecil yang benar-benar dapat menonton stadion besar aliansi, banyak orang yang bersedia pergi ke kota suci saat ini karena suasana yang bersemangat. Beberapa senior bahkan akan membawa anak-anak mereka ke kota suci untuk mencoba mencari kesempatan untuk menemukan pembangkit tenaga listrik bagi anak-anak mereka untuk diakui sebagai tuan. Era kegelapan sudah sekitar 6.000 tahun yang lalu. 2 tahun Perang Suci akhirnya berakhir dengan retret iblis, memberi banyak orang yang berwawasan luas harapan untuk melihat fajar datang di era kegelapan ini. Hampir semua manusia berharap untuk melihat hari di mana tentara manusia akan menjadi orang yang memimpin serangan terhadap Demon Qin. Pertemuan besar kuil berbeda dari seleksi perburuan iblis dalam tingkat kepentingannya, dan orang-orang yang bergegas membeli tiket untuk tujuan menonton bentrokan antara pusat kekuatan 6 kuil besar menegaskan kepercayaan massa pada aliansi. Hampir setiap pertemuan besar kuil menyebabkan gelombang emosi yang besar di seluruh aliansi, dan secara drastis meningkatkan jumlah rekrutan mereka di periode berikutnya. Di kota suci, bangunan yang paling simbolis memiliki pengumuman yang dipasangi pengumuman berwarna kuning cerah, mencatat secara rinci waktu kontes serta aturan untuk pertemuan agung kuil ini. Setiap pertemuan agung kuil akan melibatkan pengumuman seperti itu, dan amandemen aturan akan segera dipublikasikan. Benar, seorang anak muda berjubah putih sedang berdiri di depan sebuah hotel berlantai 5, memandanginya dengan penuh perhatian. Sejak 1 bulan yang lalu, ketika iklan pertama kali dirilis, banyak orang biasa yang sudah terbiasa dengan konten mereka, itulah sebabnya saat ini, dia hanya berdiri sendiri di depan pengumuman ini. Jubah putih menutupi seluruh tubuhnya dan memancarkan aura yang menarik dan tinggi. Bahkan di balik jubah ini, tubuh pria muda yang sangat tinggi ini terlihat, karena dia benar-benar berukuran hampir 2 meter, dengan bahu yang sangat lebar, meskipun tubuhnya tidak terlalu kuat. Tubuhnya yang sempurna memberikan kesan mistis saat dia berdiri dengan tenang di tempatnya. Dia memiliki watak yang tampaknya biasa, namun luar biasa lembut. Sebagian besar tatapan orang yang lewat tertarik pada pemuda yang tenang ini, menyebabkan mereka merasa damai dan sangat santai hanya dengan melihatnya. Pada pengumuman yang jelas itu dicatat waktu dan aturan untuk pertemuan agung kuil ini. Besok adalah hari dimulainya pertemuan agung kuil. Ketika saatnya tiba, para petinggi dari 6 kuil besar semuanya akan berkumpul di stadion besar aliansi, masing-masing kuil mengirimkan tim yang terdiri dari 36 orang untuk berpartisipasi, membentuk total 216 kontestan dari 6 kuil besar. Kuil besar. Pertemuan agung kuil ditentukan pertama-tama dengan menggambar surat suara.
Dalam 3 hari pertama pertempuran 1 lawan 1 akan berlangsung, kompetisi sistem gugur 3 hari. Setiap pertempuran sistem gugur akan mengikuti tepat setelah yang sebelumnya berakhir, tanpa waktu yang dialokasikan untuk istirahat. Mereka yang berasal dari kuil imam tidak akan disertakan dalam pertarungan ko-individu, mereka akan dievaluasi dengan metode lain dalam tahapan individu ini, pengukuran energi spiritual. Umumnya, poin kuil imam akan berada di sekitar peringkat tengah pada akhir tahap ini. Pada tahap ini, 1 poin akan diberikan kepada setiap salah satu dari 5 kandidat kuil lainnya untuk sebuah kemenangan, 2 poin untuk 2 kemenangan, dengan jumlah poin 2 kali lipat untuk setiap kemenangan individu tambahan. Klausa restriktif besar mengatur tahap individu ini. Pertama, tidak ada peralatan atau pil yang diizinkan, dan hanya penggunaan kekuatan individu yang diperbolehkan. Kedua, situasi melukai lawan tidak diperbolehkan, dan dihukum dengan eliminasi langsung. Pertemuan agung kuil ini bukanlah perjuangan hidup dan mati, kedua aturan ini terlihat sederhana, tetapi sangat membatasi. Coba pikirkan, ketika semua kontestan setidaknya menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, apa tingkat kontrol yang diperlukan untuk benar-benar menghindari melukai lawan manapun? Kompetisi individu akan berakhir dalam 3 hari, diikuti dengan penyortiran poin untuk menyimpulkan tahap utama dari pertemuan agung kuil. Alasan mengapa ini melibatkan begitu banyak kontestan adalah untuk menilai kekuatan setiap kuil secara keseluruhan, karena kekuatan satu orang tidak cukup untuk mewakili seluruh kuilnya. Setelah pertempuran individu, akan dimulai kontes untuk energi spiritual tertinggi. 6 kuil besar semuanya akan mengirimkan 3 kandidat berusia di bawah 100 tahun untuk menjalani penilaian energi spiritual. Setiap tahun di bawah 100 akan memberikan tambahan nilai 1000 poin. Penambahan energi spiritual ketiga kandidat ini akan membuat peringkat mereka, dan kuil tempat pertama akan diberikan 200 poin, yang kedua akan menerima 150, tempat ketiga, 120, tempat keempat, 90, tempat kelima, 60, tapi tidak untuk yang terakhir. Setelah akhir kompetisi energi spiritual mengikuti kompetisi domain, dengan masing-masing dari 6 kuil besar mengirimkan 3 kontestan. Kemudian konfrontasi domain, dengan 18 domain yang menggunakan pembangkit tenaga listrik bertarung bersama. Pihak manapun yang tidak dapat mempertahankan wilayahnya lagi akan dikeluarkan, sampai hanya tersisa 3 kontestan dari 1 kuil. Yang ini sangat penting, karena tempat pertama akan diberikan total 500 poin, dengan setiap yang berikutnya diberikan 100 lebih sedikit, dengan yang terakhir tidak mendapatkan hadiah. Kompetisi tim semacam ini tidak menekankan pada kekuatan domain, tetapi sebaiknya melibatkan 3 domain yang saling melengkapi. Itu karena pemenangnya belum tentu pihak dengan kekuatan terbesar, tetapi pihak koordinasi terbaik. Dalam pertemuan sebelumnya, kuil Ksatria telah berhasil menang dengan kombinasi domain dari Ksatria Pertahanan dan Perencanaan Surgawi kuil Ksatria Yang Hauhan, Ksatria Divine Kontrol dan Batasan Long Tianying, dan Ksatria Divine Adjudikasi dan Percobaan Panjang. Xingyu mencapai kemenangan di tahap yang paling penting ini, dengan demikian secara fundamental menempatkan kuil Ksatria sebagai nomor 1. Percobaan terakhir The Temples, Great Gathering akan menjadi pertempuran tim yang paling signifikan. Setiap kuil akan mengirim 10 kontestan untuk menjalani turnamen round robin, dengan setiap kemenangan memberikan total 100 poin. Di antara tim, kuil imam tidak akan berpartisipasi, memberi mereka total 300 langsung. Keempat tahap akan menjadi konfrontasi antara para petinggi aliansi kuil. Umumnya, yang paling sedikit tampil di pertemuan besar kuil adalah kuil imam, tetapi pentingnya masih tidak perlu dibuktikan lagi. Bagaimanapun, seorang pendeta jelas tidak cocok sebagai penguasa untuk aliansi kuil. Selain mereka, yang lain semua akan sangat mementingkan kontes peringkat ini. Peringkat terakhir dari Great Gathering kuil sebelumnya memiliki kuil Ksatria di tempat pertama, diikuti oleh kuil mage, kuil spiritual, kuil assassin, kuil imam, dan kuil prajurit. Kuil imam, yang telah diberi beberapa perlakuan istimewa, akhirnya melampaui kuil prajurit dan mendapatkan peringkat kelima. Kuil prajurit seringkali berada di antara yang terakhir. Pengumuman ini sama sekali tidak berkorelasi dengan penyesuaian aliansi,
tetapi individu dengan pemahaman yang lebih dalam semua tahu bahwa peringkat akhir akan menentukan perubahan penting dalam aliansi tahun ini. Sehingga persaingan untuk memperebutkan posisi pertama tentunya akan lebih sengit dari tahun-tahun sebelumnya. Pemuda berpakaian putih itu sudah berdiri di sana selama setengah jam, tampak seperti patung yang tidak bergerak sedikit pun sejak awal. Apa yang terlihat begitu bagus dalam pengumuman belaka? Sebuah suara yang berbeda tiba-tiba terdengar di belakangnya, datang dari seorang gadis yang mengenakan gaun hijau. Gadis ini sangat cantik, terlihat berusia 20-an, tetapi memberikan perasaan menyendiri, dan kesan bangga yang membuatnya tidak dapat didekati. Gaun hijaunya terlihat sangat sederhana dan tidak mengeluarkan fluktuasi unsur apapun. Saat dia muncul di belakang pria muda berpakaian putih, cahaya hijau samar yang tak terlukiskan menggelegak darinya, mendorong anak muda berpakaian putih ini ke depan. Penyihir wanita ini adalah Tan Wan, satu-satunya murid kepala kuil penyihir, Li Zhengxi. Selama 4 tahun ini, dia terus berlatih dengan keras, dan sepenuhnya diarahkan oleh tuannya, menjadikannya salah satu target sumber daya kuil penyihir, dan menyebabkan kultivasinya mengalami kemajuan besar. Xuan Yuanyan yang sebelumnya berdiri di sampingnya kini telah tertinggal jauh di belakang. Kultivasinya telah menembus langkah ke-8, dan dia telah mempelajari beberapa mantra elemen angin asli yang hebat dari Li Zhengxi, dan merupakan salah satu perwakilan kuil penyihir untuk pertemuan besar kuil ini. Mengingat usianya, itu benar-benar suatu kehormatan besar baginya.